Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali di program acara kita bersama, yaitu modus motivasi duha untuk sukses. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan di materi yang pertama tentang bagaimana kita harus memilih dalam kehidupan ini. Dan sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu melukis impian di atas langit. Melukis impian di atas langit. Pada materi yang kemarin, di materi yang pertama, kita menyimpulkan bahwa sukses itu adalah pilihan hidup. Jadi sukses itu adalah pilihan hidup, bukan takdir. Kemudian siapapun bisa hidup sukses walaupun saat ini kita hidup miskin, karena Allah Maha Kaya sanggup membuat kita kaya raya asal kita tahu caranya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada episode kali ini mohon kalian semua bisa mengikuti dengan seksama. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar kesuksesan yang kalian inginkan di masa depan itu bisa terwujud dengan baik. Langkah pertama, tentukan apa yang menjadi impianmu. Sekali lagi, mulai sekarang kalian harus sudah bisa menentukan apa yang menjadi impian atau yang disebut dengan cita-cita. Ya. Apa yang disebut dengan cita-cita? Kenapa? Karena hidup tanpa cita-cita itu seperti ini, orang yang tidak tahu arah akan kemana, ke sini, kanan, ataukah ke kiri, ataukah ke atas. Ini gambaran orang yang tidak memiliki cita-cita, sehingga dia akan salah arah atau mungkin diam di tempat. Sementara orang lain sudah punya cita-cita yang jelas, dia sudah pergi ke kanan, sudah pergi ke kiri, sudah pergi ke atas. Nah, sementara orang yang belum punya cita-cita yang jelas akan diam dalam kebingungan. Oleh karena itulah, mulai sekarang kalian coba buat rumusan mengenai impian atau cita-cita. Rumusnya adalah SMART, S-M-A-R-T. Ini adalah rumus untuk membuat impian. Yang pertama, impian itu harus spesifik, harus spesifik. Artinya, impian yang kalian rumuskan itu harus jelas, detail. Contoh ini contoh rumusan impian yang terlalu umum, seperti ingin menjadi orang sukses, itu nggak jelas. Seperti ingin menjadi pengusaha, nah harus jelas usahanya apa. Ingin jadi guru, ini harus jelas gurunya mata pelajaran apa. Ingin jadi seniman, ini terlalu umum, harus jelas apakah pelukis, apakah penari, dan lain-lain. Jadi S adalah spesifik, tentukan impian kalian secara spesifik, secara detail. Kemudian M yang kedua ini measurable. Artinya impian tersebut harus terukur. Apa yang diimpikan itu bisa dibayangkan, tahapan-tahapannya. Tahun sekian akan begini, tahun berikutnya akan seperti ini, dan dapat dievaluasi setiap waktu sudah sejauh mana pencapaiannya. Jadi impian yang kedua rumusannya harus measurable, artinya harus terukur. Dari tahun ke tahun itu kita bisa mengevaluasi dari impian tersebut. Nah, ini syarat yang kedua.
Kemudian yang ketiga, achievable. Artinya impian yang kalian rumuskan harus dapat dicapai, tidak ngawang-ngawang ya. Setiap orang bisa meraihnya, ada banyak bukti orang lain sudah mencapainya. Ini syarat yang ketiga, achievable. Jadi impian kalian, cita-cita kalian harus dapat dicapai ya, tidak asal buat rumusan impian, tidak ngawang-ngawang. Kemudian R, relevan. Artinya cita-cita kalian itu harus relevan, harus sesuai dengan karakter masing-masing. Impian harus sesuai dengan karakter kita, dan jangan memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter kita. Artinya jangan ikut-ikutan. Orang lain ingin menjadi pengusaha butik misalnya, kita ikut-ikutan padahal kita tidak punya karakter yang seperti itu. Jadi sesuaikan impian itu sesuai dengan karakter kita. Nah, nanti insya Allah ada teknik tersendiri karakter apa yang kita miliki dan kira-kira cocoknya di bidang apa pekerjaan kita di kemudian hari. Itu R. Kemudian T, time bound ya. Artinya ada batas waktu. Jadi tentukan kapan impian tersebut harus sudah tercapai. Tentukan oleh kalian pada tahun keberapa kalian bisa mencapai impian tersebut. Ini diperlukan pemikiran. Sekarang masih sekolah, kelas berapa, kalau mau kuliah berapa tahun. Nah, tahun keberapa impian tersebut kalian harus sudah tercapai. Nah, sekarang rumuskan apa impian kalian. Silakan ambil, cari kertas, rumuskan apa yang menjadi impian kalian. Nah, contoh misalkan ini, impiannya menjadi guru bahasa Indonesia pada tahun 2027. Ini jelas, gurunya guru bahasa Indonesia. Tahun tercapainya tahun 2027. Kemudian contoh kedua, menjadi pengusaha restoran siap saji pada tahun 2025. Misalkan ini sebuah contoh bahwa impian itu harus jelas ya, spesifik, kemudian ada time bound, ada ikatan batasan waktunya gitu. Nah, kemudian kalau kalian sudah rumuskan impiannya, langkah kedua adalah tuliskan impian pada kertas dan tempel di dinding kamar atau ditempel di rumah, di tempat yang setiap hari kalian bisa lihat ya, misalkan di kamar mandi, sehingga sering melihat, sering termotivasi, dan nantinya akan istiqomah, akan konsisten dengan cita-cita tersebut. Tulis, sekali lagi, tulis pada selembar kertas, tempel di tempat-tempat yang bisa kalian lihat, dan coba seminggu sekali tulis impian itu di atas langit ya, dengan menggunakan isyarat tangan ya. Jadi menggunakan misalkan menjadi bahasa Jepang tahun 2030 ya, ditulis dengan isyarat di atas langit. Itu untuk memotivasi kita agar impian tersebut selalu terngiang-ngiang. Nah, selamat ya untuk kalian untuk merumuskan impian kalian ya. Jangan lupa tuliskan selalu impiannya, dan selalu berdoa kepada Allah semoga impian tersebut bisa terjun. Baik, selamat merumuskan impian. Sampai jumpa di sesi ketiga berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.